Selamat pagi semua. Hari ini kita ada di Bukit Sekipan ya. Hari ini tanggal 13 Juli 2025. Kita camping bersama keluarga di Bukit Sekipan. Dan Anda ingat tenda ini? Ini sudah saya pakai selama 1 tahun lebih ya, dan kondisinya masih sangat bagus tanpa ada kerusakan atau kekurangan dari tenda ini. Mengingat harga yang ditawarkan juga murah, apa yang kita dapatkan lebih dari apa yang kita bayar. Tenda ini berkapasitas 4-5 orang, bisa lebih kalau kita mau ya, untuk setting di terasnya untuk tidur. Dan setelah saya pakai selama 1 tahun, saya akhirnya upgrade ke tenda ini. Tenda ini saya beli sekitar bulan bulan Juni tanggal 19 mungkin ya. Saya lupa, nanti coba saya sertakan gambar struk pembeliannya. Saya beli di Shopee dengan harga 3 juta sekian. Ini adalah Outrek Eclipta Pro. Perbedaan dengan yang Eclipta biasa adalah terdapat pintu bagian belakang. Nah, di sini ada pintu bagian belakang. Mungkin di video ini tidak akan saya ulas untuk spesifikasinya, karena saya merasa ada hal yang lebih penting daripada membahas spesifikasi dari tenda Eclipta ini, karena mungkin sudah banyak video yang beredar membahas untuk spesifikasi dari Eclipta ini. Jadi yang pertama, untuk perbedaan dengan yang Pro dengan yang tidak adalah terdapat pintu bagian belakang. Jadi kalau dibandingkan tenda ini dengan Eclipta, memang tidak seharusnya kita bandingkan ya, karena harganya juga relatif jauh. Ini saya beli harga dengan harga 700.000, sedangkan yang ini saya beli dengan harga 3.300.000 atau 3 jutaan lah. Karena saya beli tenda ini sekalian bundling untuk footprintnya. Jadi di pembelian itu ada opsi untuk pembelian Eclipta Pro tanpa footprint, tapi yang ini saya sengaja mengambil yang langsung include sama footprint. Jadi memang tenda ini lega ya, dari terasnya juga ini mungkin 200 cm. Kita bisa sholat di sini, lega banget terasnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, dengan harga yang relatif mahal tidak berarti tenda ini sempurna. Karena apa yang saya dapat ini lebih tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Yang pertama, mungkin ini tidak sempat saya videokan karena saat pemasangan tenda pertama, di bawah sini ada tali webbing, di sini ada tali webbing antara frame 1 dengan frame kedua, ada sama frame 3 juga ada tali webbing ke sana itu. Jadi intinya tali webbing yang dari sini, yang ke sini ini, dari sini ke sini itu terlilit sama tali webbing yang di sana. Saya coba berdirikan tenda ini, tidak bisa karena tertarik frame yang itu sama ini, ketarik. Jadi bentangannya itu tidak bisa. Kalau saya paksa takutnya nanti ada kerusakan di outernya, takut sobek atau gimana. Hampir 1 jam saya mendirikan tenda ini tetap tidak bisa karena terlilitnya tali webbing yang ada di bawah situ. Akhirnya saya potong tali webbingnya ini. Ini mungkin bisa dilihat nih di sini. Ini saya potong di sini. Tali ini saya potong.
biar tidak terlilit dan saya bisa biar mudah mendirikan tenda ini. Itu klaim dari saya untuk cacat pertama dari Eclipta, dari Altrek Eclipta ini. Itu satu. Kalau hanya itu mungkin anda atau Altrek sendiri bisa mengklaim, wah itu kesalahan Anda karena tidak teliti, kurang jeli untuk membetulkan lilitan talinya. Tapi lama sekali saya coba tetap tidak bisa. Kalau hanya itu tanpa bukti video saat terlilit, Anda tidak akan percaya. Altrek pun juga pasti tidak akan mengakui klaim saya seperti itu. Tapi yang kedua, ada lagi hal yang kurang dari tenda ini. Innernya seperti yang biasa terjadi dilakukan sama tenda-tenda seperti ini ya. Ada tali, ada loop, ada tali hook untuk kita cantolkan. Di sini sudah normal sesuai peruntukannya. Ini satu, ada loop, ada hook. Yang kanan ada loop, ada hook. Sedangkan yang kiri Anda bisa lihat tidak ada loopnya. Ini hooknya ada, tapi ini tidak ada loop seperti yang terdapat pada bagian belakang sana. Itu ada loop hook, belakang sana juga ada, belakang sana juga ada, kanan kiri. Tapi yang di sini tidak ada. Ini bisa dilihat ya, ini bukan saya yang jahit ini baru saya pakai juga sudah seperti ini. Jadi tidak ada loop yang kokoh seperti ini ya. Ini langsung ke seperti ini. Ini peruntukannya sebenarnya adalah untuk ini seperti ini, untuk membuka pintu, naik kuncinya kita cantolkan di sini. Nah, fungsinya ini adalah seperti ini, bukan untuk mengaitkan hook dari innernya. Itu kesalahan kedua, atau kita bisa bilang ini cacatnya Altreknya yang kedua. Kalau untuk innernya itu tidak ada masalah, saya sesuai dengan spek. Tapi ini masukan saja buat Altrek ya. Mungkin di sini bisa dikaitkan lagi, dikasih tali hook lagi lah seperti ini, biar ini bisa lebih ketarik sana, biar tidak, bentuknya biar lebih bagus lah, lebih manis. Itu dua kejanggalan yang saya temui. Ada lagi satu di bagian outer, nanti coba kita cek sekarang. Jadi kemarin baru saya temukan saat saya memasang outer tenda ini. Di bagian belakang bisa kita lihat di sini ada satu hook, dua hook. Jadi ada satu, dua hook yang mengait ke bagian frame. Bisa kita lihat dari sini. Ini satu, ini dua. Kurang jelas dari sini, mungkin lebih jelas. Itu ada satu, dua hook yang mengait di bagian framenya. Tapi di sisi lain di bagian belakang saya hanya temukan satu hook saja, satu ini aja, di atas ini tidak ada. Itu sudah jadi tiga bagian yang menurut saya harusnya tidak terjadi kepada tenda yang mahal seperti ini. Bagi saya mahal sekali ini, karena saya beli itu 700.000, ini 3.300.000 sekian. Karena saya, ekspektasi saya itu semakin mahal harganya, kualitas dan spesifikasi yang ditawarkan kan seharusnya lebih dari tenda-tenda yang berharga lebih rendah daripada ini.
harusnya seperti itu. Oke lah, kalau untuk bagian bahan terutama dari outer, inner, frame-nya saya tidak komplain. Ini kualitas sekali, sama sekali tidak komplain. Tapi untuk kelengkapan atau cara pengerjaannya mungkin yang tidak sesuai harapan saya. Yang saya heran itu kenapa produk seperti ini bisa lolos dari quality control. Apa memang tidak dicek setelah dijahit, langsung dikemas, langsung didistribusikan? Saya ingin teman-teman coba mention akunnya Altrek Indonesia atau Altrek Outdoor yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Kalau saya mau mengklaim garansi, mungkin saya tidak bisa karena tidak menunjukkan foto saat saya memotong tali webbing yang ada di bagian bawah. Dan juga untuk kemasan penjualan, maksud saya kardusnya itu sudah saya buang, jelas sudah saya buang. Karena kalau saya pikir buat apa nyimpan kardusnya kan. Saat unboxing itu saya cuma memastikan isi kelengkapannya saja. Nanti mungkin bisa saya sisipkan video saat saya unboxing tenda ini. Jadi saat itu saya hanya mengecek kelengkapan dari tenda ini, misalnya outer, inner, footprintnya sudah ada belum, karena saya beli ini sepaket dengan footprintnya. Frame-nya, pasaknya itu saya cek lengkap semua sudah. Dan saya tidak mungkin membuka lebar tenda ini di ruang tamu saya yang tidak seberapa luasnya, hanya untuk mencari cacatnya tenda ini. Jadi kalau saya mau klaim garansi, oke lah, saya tidak bisa karena kardusnya sudah saya buang. Tidak mungkin juga saya tidur di kardusnya itu kan. Berapa sih harganya kardus itu? Kalau 1 juta untuk harga kardusnya, mungkin saya simpan tuh kardusnya. Tapi kan saya tidak berpikir seperti itu. Sudah lengkap produk dari Altrek, saya pikir sudah sempurna, tapi kan ternyata tidak. Jadi mungkin nanti Altrek bisa komen di video saya ini, atau teman-teman lagi yang punya masalah yang sama seperti saya bisa ikut komentar. Karena selama ini saya lihat video Altrek ini hanya mengekspos kenyamanan, kelegaan, dan keestetikan dari tenda ini. Ini memang bagus untuk camping keluarga. Tapi di satu sisi mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh beberapa teman yang membuat video. Mungkin ada apanya yang kurang tidak pernah disampaikan.
Tapi kalau saya saat ini saya sampaikan karena saya merasa kenapa saya beli mahal-mahal, tendanya ternyata seperti ini. Jadi kalau saya pribadi kecewa sih iya, karena kalau ini aja sudah cukup buat keluarga. Saya pikir ini lebih dari cukup. Mungkin untuk kegunaannya bisa saya akali, tidak ada yang salah nanti akhirnya kalau itu saya kasih tali rafia atau kawat atau nanti saya jahit sendiri kan bisa sebenarnya. Tapi kan itu usaha saya sendiri, bukan usaha dari Altrek. Ini nanti saya kasih tali rafia atau rantai atau kawat kan bisa, tidak mengganti fungsinya. Tapi kan ini tenda baru, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ada hal-hal yang harus saya lakukan sendiri? Harusnya saya tinggal memasang dan menikmati apa yang saya belikan seperti itu. Harusnya mungkin Altrek bisa menjelaskan lah nanti. Kalau untuk strukturnya ini udah bagus ya, itu ada model kolam seperti itu. Jadi tolong nanti teman-teman yang bisa mention ke Altrek Indonesia itu coba biar Altreknya juga bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Karena di saat yang bersamaan saya juga membeli untuk tiang flysheetnya ini dari Altrek juga nih. Kalau ini tempat ini kualitasnya best lah ini, kualitas untuk tiang flysheetnya. Namanya Altrek Owning Pool 2,3 meter ini, kokoh sekali. Itu tidak ada komplain untuk tiang flysheetnya. Padahal rencana ke depan saya selain ya namanya nyicil ya, ini beli tiang flysheetnya dulu, besok ganti flysheetnya. Ini sudah tidak layak ini karena udah ada bocor-bocor. Sama intinya seperti ini, saya beli yang ini dulu, ingin upgrade peningkatan yang lebih bagus lagi, saya akhirnya beli yang ini. Tapi kecewa itu ada, saudara. Jadi bisa disimpulkan juga kalau tenda lebih mahal itu tidak selalu lebih baik dari yang ini. Ini kalau saya ini udah sangat puas ini. Fungsinya sama, buat kita berteduh, menginap, pemandangan di tempatnya juga sama. Cuman kan kalau mau foto-foto, namanya ibu-ibu itu ya, kalau lihat kayak gini, wah itu bagus tuh foto-foto nanti bagus. Tapi kan fungsinya sebenarnya sama, nggak harus beli yang mewah. Tapi kalau namanya orang tuh manusiawi itu bisa pengen upgrade ke yang lebih. Jadi nanti akan saya sertakan video waktu saya unboxing. Mungkin teman-teman bisa bantu ya untuk mention, sekali lagi mention di akunnya Altrek. Mungkin videonya itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.